Gol! Oh! Ya! Ya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Galvan Keza Zahran dari kelas 12.4. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi, yaitu materi teks biografi. Pertama, ada pengertian teks biografi. Definisi dari teks biografi adalah teks yang menceritakan riwayat hidup seseorang secara faktual dan objektif, memberikan gambaran jelas tentang kehidupan tokoh tersebut. Selanjutnya itu penulis. Teks biografi ini biasanya ditulis oleh orang lain, tapi jika penulis menceritakan hidupnya sendiri, maka teks tersebut disebut autobiografi. Isinya, teks biografi berisi tentang peristiwa penting, pengalaman, dan prestasi tokoh yang relevan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang kehidupan yang diceritakannya. Kedua, itu ada tujuan teks biografi. Tujuan dari teks biografi yaitu yang pertama, informasi. Teks biografi memberikan informasi akurat mengenai riwayat hidup tokoh dan membantu pembaca memahami konteks kehidupan mereka. Yang kedua, yaitu pesan moral. Melalui pengalaman tokoh, teks ini menyampaikan pesan moral yang bisa menjadi inspirasi bagi pembaca untuk menghadapi tantangan hidup mereka. Yang ketiga, contoh prestasi. Teks biografi menyajikan contoh prestasi yang layak ditiru agar mendorong pembaca untuk mengejar keunggulan dalam bidang yang mereka cintai. Yang ketiga, itu ada struktur teks biografi. Struktur teks biografi itu ada 3. Yang pertama adalah pembuka atau orientasi. Pembuka merupakan bagian yang memperkenalkan tokoh, latar waktu, tempat lahir, dan akan memberikan konteks awal untuk pembaca. Yang kedua, itu isi. Pada bagian isi, diuraikan peristiwa penting yang terjadi secara kronologis yang dialami oleh tokoh tersebut, menghubungkan pengalaman tokoh dari awal hingga sekarang. Yang ketiga, itu penutup. Penutup menyampaikan akhir cerita, termasuk kondisi hidup sekarang atau kematian tokoh serta dampak yang ditinggalkannya. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan dari teks biografi yang pertama ada pronomina. Menggunakan ia, dia, beliau, atau nya untuk menghindari pengulangan nama tokoh secara terus-menerus. Yang kedua, ada kata kerja tindakan, menjelaskan kegiatan fisik yang dilakukan tokoh seperti belajar, membaca, bekerja, ataupun berjuang. Yang ketiga, yaitu kata sifat, memberikan gambaran rinci tentang karakter tokoh, contohnya pintar, rajin, ulet, ataupun jujur. Yang keempat, itu ada kata kerja pasif, menjelaskan peristiwa yang dialami tokoh seperti diberi, dipilih, ditugaskan, dan dibentuk. Yang kelima, ada kata kerja mental, menjelaskan aktivitas batin tokoh seperti memahami, menyetujui, mencintai, dan menginspirasi. Yang keenam, ada kata sambung, konjungsi, dan kata depan atau preposisi waktu. Menunjukkan urutan peristiwa, contohnya sebelum, ketika, pada saat, setelah, sehingga, akhirnya, dan saat itu. Yang terakhir itu ada contoh biografi. Di sini saya mengambil contoh biografi dari Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo lahir pada 28 Oktober 1968 di Karanganyar, Jawa Tengah dari keluarga yang sederhana. Ia menempuh pendidikan di Fakultas Hukum UGM dan melanjutkan studi pasca sarjana di Universitas Indonesia. Karir politiknya dimulai pada saat ia bergabung dengan PDIP hingga terpilih sebagai anggota DPR RI pada tahun 2004. Pada 2013, Ganjar terpilih sebagai Gubernur Jawa Tengah. Ia menjabat selama 2 periode hingga 2023. Ia juga dikenal sebagai pemimpin yang dekat dengan masyarakat dan mendorong transparansi birokrasi. Pada 2024, ia menjadi salah satu calon presiden Indonesia. Ganjar tetap dikenal sebagai tokoh politik yang aktif dan komunikatif.